Rahmi dan Kak Rahmah ya. Tapi ini Rahmi ya, bukan Rahmah ya. Bukan. Ya, tapi wajahnya ramah banget gitu. Iya. Sehat hari ini Kak? Alhamdulillah sehat Bang Kelvin. Dan semangat? Semangat lah, namanya dinas kesehatan harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Wah, kenapa harus semangat? Kalau kita aja yang di dinas kesehatan nggak semangat, gimana kita mau menyemangati orang-orang di luar? Tapi gitu. semangat harus didasari sehat ya. Iya. Benar. Wajib ya. Nah, tema kita hari ini siapa saja yang wajib dapat vitamin A di bulan vitamin A. Iya. Nah, kenapa sebelumnya Kevin mau nanya dulu nih, kenapa sih Kak Rahmi ini pengen banget bawain tema kita tentang vitamin A? Ada apa dengan vitamin A di bulan vitamin A? Jadi ya kita kan kalau vitamin A ini program nasional ya, yang harus kita jalankan ini di seluruh Indonesia. Jadi bulan vitamin A itu ada 2 kali dalam 1 tahun per 6 bulan, itu di Februari dan di Agustus. Jadi berhubung ini bulan Agustus, jadi ini adalah bulan vitamin A. Jadinya seluruh balita itu umur 6 sampai 59 bulan itu kita beri vitamin A secara gratis. Secara gratis. Ya. Dan itu hanya setiap tahunnya di bulan Agustus. Kalau bulan vitamin A-nya itu Agustus dan juga Februari. Jadi Agustus dan Februari. per 6 bulan sekali. Berarti tahun depan Februarinya? Iya, Februari ya. Nah, sebenarnya manfaat vitamin A sendiri apa sih sebenarnya? Jadi ya tentu manfaat utamanya untuk mata ya, menjaga kesehatan mata. Tapi selain menjaga kesehatan mata, jadi vitamin A ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk juga menjaga kesehatan kulit gitu. Jadi untuk juga menunjang pertumbuhan perkembangan anak gitu, dan juga untuk menutrisi rambut gitu. Nah, tadi kakak sempat mengatakan ini perlu banget bagi anak balita ya? Iya. Nah, kalau balita ini kurang vitamin A, apa sih dampaknya sebenarnya? Jadi kan balita ini kan termasuk kelompok yang salah satu kelompok yang rentan terhadap kekurangan vitamin. Salah satunya itu adalah vitamin A. Kenapa rentan? Karena nih balita ini kan ada yang suka, ada yang kurang suka terhadap sayur, buah, gitu kan. Ada juga yang terhadap ikan, hati gitu kan. Karena vitamin A ini dia didapatkan itu di dalam, kalau ada 2, ada yang dia dalam bentuk retinol itu pada hewani, itu seperti hati, telur gitu kan, baru susu, olahan susu, dan juga minyak ikan. Ada juga yang dia dalam bentuk provitamin, beta karoten, itu di dalam sayuran yang pada umumnya itu sayuran dan buahan yang berwarna hijau ataupun yang berwarna orange. Jadi kalau di buahan itu yang berwarna orange, nah kalau di sayuran yang berwarna hijau itu rata-rata tinggi kandungan vitamin A, tapi dalam bentuk provitamin, artinya dia harus dilarutkan dulu dalam lemak. Jadi itu kalau kita misalnya tuh konsumsi misalnya wortel atau jus wortel, atau nih kalau untuk anak balita tuh kan banyak tuh ya ibu-ibu tuh buat masak bubur pakai wortel. Nah, itu dia hanya dalam bentuk provitamin A. Harusnya ditambahkan lagi di dalam, agar dia bisa larut vitamin A tadi, ditambahkan hati di dalam olahan bubur tadi. Jadi karena hati itu kan dia udah bentuk retinol, jadi ada kandungan lemaknya juga, sehingga vitamin A yang provitamin A yang pada wortel tadi larutlah dia menjadi vitamin A di dalam lemak gitu. Karena vitamin A ini dia akan larut atau diserap tubuh apabila ada lemak bersamaan yang kita konsumsi gitu. Nah, tadi kakak sempat mengatakan kalau anak balita ini salah satu kelompok yang membutuhkan rentan ya? Iya, nah, berarti kelompok lain ada lagi dong? Ada, itu ibu nifas. Ibu nifas itu juga rentan terhadap kekurangan vitamin A, karena ibu yang baru melahirkan ini dia harus juga mengkonsumsi vitamin A setelah melahirkan, agar itu menunjang ASI-nya itu supaya mengandung retinol. Ya, karena pada penelitian itu ada yang ibu yang tidak diberikan vitamin A, ibu melahirkan itu kadar retinol di dalam ASI-nya itu rendah. Jadi perlu asupan suplemen dari luar untuk dikonsumsi agar di dalam ASI-nya itu
sudah ada retinol vitamin A. Jadi kan memang kalau kita tidak menganjurkan ya kepada anak yang 0 sampai 6 bulan itu tidak dianjurkan untuk minum suplemen karena kita menganjurkan untuk ASI eksklusif. Jadi kalaupun vitaminnya itu didapatkan dari ASI ibunya. Sehingga memang sasaran kita untuk mendapatkan vitamin A ini memang di anak umur 6 sampai 59 bulan. Jadi 6 bulan ke atas sampai 59 bulan gitu. Itu yang menjadi sasaran kelompok vitamin A kita untuk balita. Nah, kalau kita sebenarnya kekurangan vitamin A kan, selain yang kakak katakan tadi rabun, apalagi sih sebenarnya? Jadi ya pertumbuhan anak itu, jadi pertumbuhan ini kan dipengaruhi oleh banyak hal ya, banyak. Maksudnya selain juga protein, kalau pada anak ya karbohidrat, lemak itu kan, juga vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini walaupun dia mikronutrien atau nutrisi yang sedikit diambil oleh tubuh, tapi dia berpengaruh terhadap penunjangan pertumbuhan anak. Jadi ibaratnya kita membuat bangunan itu nggak akan naik ke atas kalau nggak ada susunan yang kecil, misalnya perekatnya itu apa tuh, misalnya semennya, semen gitu. Jadi dia ini termasuk penunjang pertumbuhan, itu salah satunya itu vitamin A. Jadi kalau vitamin A anak itu cukup, itu pertumbuhannya bagus gitu. Nah, kalau untuk orang tua juga apakah sama dengan seperti anak tadi Kak, untuk mendapatkan vitamin A, baik itu dari sayur atau suplemen juga? Jadi gini ya, kalau vitamin A itu sebenarnya kan kita udah dapat setiap hari itu dari makanan, kita hari-hari itu kan. Kalau kita yang dewasa kan itu nggak usah diajari lagi, itu makan buah, makan telur, makan apa itu, kita tuh malah rentan orang dewasa itu kelebihan konsumsi konsumsi makanan itu, jadinya banyak kejadian. Makanya kita harus gizi seimbang kalau di orang dewasa. Itu. Tapi kalau di anak-anaknya itu kan memang vitamin A yang kita berikan kan dalam bentuk suplemen ya. Dalam bentuk suplemen itu dengan dosis tinggi. Kalau anak 6 sampai 11 bulan itu 100.000 IU. Kalau yang 12 sampai 59 bulan itu 200 IU. Jadi itu memang dosis tinggi sehingga dia itu nyimpen di dalam tubuh gitu. Jadi sebagai cadangan juga gitu kan, sehingga itu bisa mengatasi kekurangan vitamin A selama ini yang asupannya mungkin kurang dari orang tuanya, itu bisa tertutupilah dengan suplemen vitamin A. Itu yang diharapkan oleh nasional tentunya kan gitu. Nah, kalau untuk orang tua nih Kak, di rumah mungkin udah nyiapin makanan yang mungkin banyak vitamin A-nya, tapi untuk si balita sendiri ada nggak sih kadar apa itu Kak, mungkin dosisnya ya? Iya. Dosisnya ada nggak sih untuk si balita? Apakah ya udah kalau orang tua di rumah mungkin ngasih wortel aja, yang penting ada vitamin A-nya? Apakah ada dosis tersendiri untuk si balita? Biar ibu-ibu di rumah juga tahu nih, nggak sembarangan ngasih sembarangan, yang penting vitamin A-nya banyak gitu ya, wortel terus gitu ya. Jadi ya ibu-ibu di rumah itu harus tahu dulu ya. Jadi itu tadi vitamin A itu dia dalam bentuk retinol atau siap diserap tubuh itu lebih banyak pada produk hewani itu, di hati, mau baik itu hati ayam, hati daging, itu hati sapi gitu kan. Nah itu di hati itu tinggi, baru di telur. Nah itu kan rata-rata yang anak konsumsi ya, kalau orang tuanya buat makanan tuh campur hati gitu kan. Itu baru di susu, juga olahan susu seperti yogurt, keju, itu juga tinggi kandungan vitamin A-nya. Dan di minyak ikan. Iya. Jadi kalau tadi ibu-ibu di rumah nih misalnya ngolah wortel nih, buat bubur nih, itu tadi kalau ibu-ibu agar vitamin A-nya tadi terserap oleh anak itu ditambahkan apa tadi, boleh hati gitu, boleh juga berbarengan dengan telur makannya gitu. Jadi memang dia akan larut, vitamin A tadi terserap oleh tubuh apabila dikonsumsi dengan lemak, karena vitamin A ini adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak. Beda dengan vitamin C. Vitamin C dia larut dalam air. Kita minum buah, jeruk atau apa, kita minum air aja dia udah larut dalam tubuh. Nah,
Tapi kalau vitamin A ini dia harus ada lemak karena dia larutnya di dalam lemak gitu. Jadi mau dia kasih labu, mau kasih wortel, itu kalau bisa sebisa mungkin itu tambahkan yang ada kandungan lemaknya. Misalnya tuh anak-anak nih buat bubur, kasih sop. Ya, wortel itu kan di dalam sop tulang daging itu kan banyak lemaknya. Ya, Jadi itu benar. di kuahnya itu sudah larut vitamin A gitu. Sudah banyak kandungan vitamin A-nya. Jadi tinggal siap saji aja dimakan anak-anak. Siap saji udah ada vitamin A-nya. Nah, tadi Karami mengatakan kalau bulan vitamin A ini adalah nasional ya? Ya, bulan nasional. Nah, kalau untuk buat orang tua nih yang tadi salah satu kelompoknya adalah ibu yang nifas ya. Ya. Nah, kalau pengen dapat vitamin A bisa langsung datang ke puskesmas nggak sih? Jadi itu kalau khusus untuk ibu nifas itu memang kita sudah sediakan itu di setiap desa, itu ada bidan desa kita itu semua sudah punya vitamin A. Jadi mereka kelompok sasaran itu nggak perlu lagi mendatangi ibu nifasnya. Setiap dia melahirkan di pasienkes, fasilitas kesehatan itu udah langsung otomatis bidan-bidan desa itu sudah paham itu akan diberikan itu segera setelah melahirkan itu akan diberikan vitamin A, baru 24 jam setelah melahirkan itu diberikan lagi gitu. Karena ibu nifas ini memang dosisnya lebih tinggi dibandingkan anak balita tadi. Dan ini semua bidan desa sudah ada ya? Di puskesmas kita sudah ready semua. Sudah ready ya? Sudah ready vitamin A. Nah itu dia. Jadi ada dua kelompok yang memang membutuhkan vitamin A ini ya. Ya. Di bulan vitamin A itu ada balita dan juga tadi ibu nifas ya. Kalau ibu nifas itu tidak tergantung bulan. Tidak tergantung bulan? Dia ready stock selalu. Ready stock langsung selalu? Jadi kalau untuk bulan Agustus ini memang sasaran kita ke balita. Ke balita? Jadi kalau untuk menambah vitamin A-nya ini datang ke puskesmas juga boleh? Jadi ibu-ibu kita harus datang ke posyandu, itu akan diberikan secara gratis vitamin A untuk anak-anaknya. Kalau nggak ke posyandu boleh juga ke puskesmas. Apabila ibu-ibu juga berhalangan untuk datang, tuh nanti petugas kita juga akan melakukan sweeping. Tapi diharapkan datang ke posyandu untuk mengecek selain mendapatkan vitamin A juga untuk mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kita timbang berat badan anak, jadi kita tahu oh umur anak saya segini sudah sesuai belum dengan pertumbuhannya. Karena banyak pelayanan yang diberikan di posyandu, bukan hanya untuk imunisasi saja ataupun pemberian vitamin A saja. Jadi juga pemantauan pertumbuhan perkembangan anak. Jadi mari ibu-ibu kita bawa anak-anaknya ke posyandu. Benar. Gitu. Nah itu dia, ayo buruan datang gitu ya. Karena ready Bu ya untuk saat ini ya. Ready. Dan nanti juga di sweeping sih sama dinas kesehatannya. Jadi tenang aja. Tapi jangan kehabisan lah intinya gitu ya. Oke itu Bu, mungkin berikutnya mitos atau fakta. Wow. Vitamin A bikin anak gemuk. Salah. Kenapa? Karena vitamin A itu bukan untuk membuat gemuk, tapi untuk mendukung pertumbuhan perkembangan anak, juga untuk menjaga imunitas tubuh. Nah itu dia. Jadi mikirnya mungkin karena antar kebanyakan jadi bikin gemuk gitu ya. Iya. Kebanyakan ya. Nah itu dia, ternyata vitamin A itu tidak bikin gemuk. Oke, yang kedua, kalau mata anak sudah sehat tidak perlu minum kapsul vitamin A. Mitos atau fakta? Mitos. Salah. Jadi tetap harus mendapatkan vitamin A karena tadi itu vitamin A bukan hanya untuk mata. Jadi kalau mata anaknya sehat, nggak usah lagi minum vitamin A. Salah. Jadi tetap harus minum vitamin A minimal 6 bulan sekali, itu untuk mendukung daya tahan tubuh anak. Jadi kita kan nggak penting matanya sehat saja ya, tapi kita juga harus menjaga daya tahan tubuh anak. Tadi itu termasuk juga untuk kesehatan kulit, kesehatan rambut anak gitu, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ibu-ibu manfaat vitamin A ini banyak. Jangan cuman mikirnya untuk mata saja, tapi untuk yang lain juga bagus gitu. Cuma untuk pencarian nggak Bu ya? Mata pencaharian. Kalau mata kita rabun kita pasti jelas melihat. Oke, luar biasa. Tadi kita udah bahas ya tentang siapa Iya. saja yang wajib dapat vitamin A di bulan vitamin A. Tapi kalau untuk lansia bagus nggak sih untuk vitamin A? Karena kan lansia itu biasanya yang justru udah berumur malah matanya kurang kuat gitu ya. Jadi kan itu kan kalau lansia itu kan faktor U ya. Faktor U ya. Memang untuk
gangguan kesehatan pada mata itu kan banyak faktornya. Kalau di anak-anak kita kan ini kan mencegah. Kalau untuk sebenarnya kan lebih bagus itu mencegah daripada mengobati. Benar, Jadi sebelum anak-anak ini tadi rabun di usia dini itu kita cegah dengan itu tadi pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus gitu. Itu untuk mencegah. Jadi kalau untuk orang dewasa itu dia udah pada tahap pengobatan. Udah bukan mencegah lagi ya, Iya. mengobati ya gitu. Iya, udah mengobati. Oke, luar biasa deh ya. Tema kita hari ini adalah vitamin A di bulan vitamin A. Nah, jadi udah tahu tuh Agustus sama Februari ya, Bu. Iya. Jadi buat kamu ibu yang nifas tadi, terus ada kelompok anak balita yang membutuhkan vitamin A, ayo buruan ke posyandu, jangan lupa ya. Jangan sampai kehabisan juga, tapi nggak kehabisan deh, tetap banyak stoknya ya. Tetap ready stock. Oke, yang terakhir mungkin Ibu closing statement, mungkin kesimpulan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan ini terkait vitamin A ini? Dalam bentuk pantun aja kali ya. Boleh, silakan. Jadi sore-sore bermain layang-layang, Cakep, bermain layang-layang sambil cerita. cakep. Ayo warga Deli Serdang bawa anaknya ke posyandu untuk dapat vitamin A. Oke, luar biasa. Itu dia. Ayo bawa anak-anak Anda ke posyandu sekarang juga untuk mendapatkan vitamin A. Oke, terima kasih Bu Rami Iya, sudah hadir di sama-sama. podcast kita. Kita bakal kolaborasi lagi ya Bu ya dengan Siap, tema siap. podcast yang lain ya Bu ya. Nah, Siap. tema kita hari ini siapa saja yang wajib dapat vitamin A. Di bulan vitamin A sudah kita kupas tuntas siapa aja yang wajib dapat dan apa manfaatnya, luar biasa banget. Oke deh, kalau gitu saya Kelvin mohon pamit undur diri. Saya mewakili Kak Rahmi dan seluruh tim yang bekerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PMK Deli Serdang. Bye bye. Bye. Oke, ada yang diulang? Ada yang diulang nggak? Pas semua. Aku ulang lah yang pertama. Kalau Kak Rahmi tadi salah. Oh iya. Boleh nggak Pak? Udah kayak